Video berdurasi 3 menit 7 detik ini direkam korban di salah satu taman di wilayah kota Mataram. Lokasi Agus biasa melancarkan aksi menggait para korbannya. Di dalam video ini Agus terus merayu dan mempengaruhi pikiran korbannya dengan dalih memiliki mantra kelebihan bisa mengetahui masalah yang dialami orang lain. Di akhir aksinya dalam video ini tersangka mengajak calon mangsanya untuk bertaubat dengan mandi, dengan mengajak korbannya ke penginapan dan disitulah Agus kemudian melecehkan korbannya. Saya punya bawaan mantra di tas saya isinya, gitu. Bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Saya punya bawaan mantra di tas saya isinya, gitu. Bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Kamu harus sukses. Pertemuan ini sudah ditakdir, bukan hanya kebetulan. Saya tidak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau tobat kan? Jangan ikutin teman yang salah. Berjuang. Kamu pasti bisa itu. Kakak pasti bisa. Sementara itu polisi sudah mengantongi video berdurasi 3 menit 7 detik ini dan menjadi pelengkap barang bukti yang akan menjerat tersangka IWS alias Agus. Video ini telah menjalani uji forensik di Direktor Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini 7 dari 15 korban yang sudah melapor secara resmi ke Mapolda NTB. Berkas perkara laporan mahasiswi yang menjadi korban Agus Buntung ini juga telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan saat ini diteliti jaksa yang nantinya akan menuntut tersangka Agus di pengadilan. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf bersama rombongan tiba di Mapolda NTB. Kedatangan Gus Eful untuk mengunjungi IWS alias Agus, tersangka dugaan kasus pelecehan seksual di Mataram. Gus Eful menyatakan sempat menemui Agus bersama pendampingnya dan menanyakan kabar kondisi kesehatan Agus dan memastikan hak-hak Agus sebagai difabel terpenuhi. Proses yang dilalui Mas Agus di Polda NTB ini dilakukan dengan suatu kehati-hatian, suatu ketelitian, tahap demi tahap, dan akhirnya menentukan keputusan-keputusan yang semua kita sudah tahu dan nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Pak Kapolda. Jadi proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukumnya jalan, sementara layanan terhadap penyandang disabilitasnya juga terpenuhi. Polda NTB menyatakan penanganan kasus Agus masih terus berjalan dan dalam waktu dekat akan melimpahkan berkas perkara ke jaksa. Pendamping korban Adel Latifa menjelaskan sudah ada 15 korban termasuk korban anak dan 5 diantaranya yang sudah membuat laporan polisi. Latifa menambahkan para korban juga meminta perlindungan dari LPSK karena merasa terancam keselamatannya. Tapi kan bagaimanapun walaupun tidak ada ancaman secara langsung kan tetap perlindungan untuk korban itu kan perlu untuk dijamin ya seperti itu. Makanya kami tetap kemudian para korban untuk mengajukan perlindungan itu ke LPSK. Oke. Mensos RI Syaifullah Yusuf selepas dari Mapolda NTB rencananya akan menemui para korban di UNRAM, namun pertemuan berlangsung tertutup untuk wartawan. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon membenarkan pihaknya menerima pelimpahan berkas perkara kasus Agus Buntung, tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Menurut Enen, berkas perkara Agus telah diterima dari polisi beberapa waktu lalu untuk diteliti dan disempurnakan kembali penyidik kepolisian daerah Polda NTB. Agus disangkakan pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara. Kami dari hasil penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan alat bukti sehingga kami memberikan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Dalam berkas perkara itu yang bersangkutan dikenakan
pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS. Terus kemudian rencana besok akan dilakukan rekonstruksi oleh penyidik Polda. Enen menambahkan jaksa juga mendapatkan undangan dari Polda NTB untuk pelaksanaan rekonstruksi kasus Agus yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Viralnya kasus Agus Buntung tersangka pelecehan seksual mahasiswa di Mataram telah membuat pro kontra di tengah masyarakat. Sebanyak 15 orang yang diduga menjadi korban Agus telah melapor ke Komisi Disabilitas Provinsi NTB dan diteruskan ke polisi. Dari jumlah korban tersebut, 5 diantaranya telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik PPA Subdit 4 Polda NTB. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan Pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mereka kasih Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa kita bisa kena instruksi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya, ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, nanti walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun dibuktikan. nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews.
The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Egy Setiawan. Kelihatan itu. Tiga tidak Kematian adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi bisa tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah kaki Peggy carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa kena interupsi? Saya Anisha Dasud. dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB melakukan penggeledahan rumah tersangka kurir narkotika jenis sabu bernama Andra seberat 2 kg di Dusun Bega, Desa Bunut Bau, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Sebelumnya tersangka ditangkap pada Selasa pekan lalu di Bandara Lombok saat menjemput barang berupa sabu seberat 2 kg. Barang haram tersebut diduga dibawa dari Sumatera untuk selanjutnya diedarkan di wilayah NTB. Dari hasil penggeledahan, BNN tidak menemukan barang bukti tambahan, namun menemukan buku rekening milik tersangka yang diamankan untuk dijadikan barang bukti. Ini kita ambil hanya ini buku aja, buku tabungan beritama atas nama Andra. Itu ada ya. Umumnya kasusnya kan ini jaringan dari Sumatera. Itu aja. Dari Sumatera. Ya, ditangkap di mana? Ditangkapnya di bandara. Bandara sini. Kapan? Sementara itu warga sekitar mengaku kaget dengan penggeledahan tersebut lantaran pelaku dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan jarang bergaul dengan masyarakat. Kalau kasusnya sebelumnya kami pernah dengar. Iya, ada yang keluar lagi. SK-nya di mana setaunya Bapak? Dan kami kira dia sudah tobat. Saat ini pelaku ditahan di kantor Badan Narkotika Nasional dan dijerat pasal 114 ayat 2, 112 ayat 2 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Jadi kurir narkoba jenis sabu, 2 pemuda berinisial HD 32 tahun dan SR 21 tahun diciduk Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat di sebuah rumah yang ada di Kecamatan Taliwang. Penangkapan 2 pengedar sabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa rumah salah satu terduga pelaku sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 9 poket seberat 0,52 gram, alat hisap, serta sejumlah uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba. Sementara saat dilakukan pemeriksaan, 2 terduga mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang lelaki berinisial RL yang berasal dari Kecamatan Alas Barat. Kedua orang tersebut melakukan atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu. Nah, saat kami melakukan penggeledahan didampingi dengan
RT dan kepala lingkungan setempat, kami mendapatkan barang bukti 9 poket sabu dengan berat bruto 3,83 gram. Ada juga timbangan dan alat hisap. Barang bukti yang lain diamankan ada uang sebanyak Rp1.050.000. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku disangkakan melanggar pasal 112 ayat 1 Junto pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 132 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Sejumlah santriwati ini harus terbujur lemas di ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Awet Muda Narmada Lombok Barat. Sebanyak 58 santriwati dilarikan ke sejumlah RSUD dan puskesmas di Lombok Barat setelah diduga keracunan makanan di areal pondok mereka. Dari keterangan Kapolsek Kediri AKP Jahyadi menerangkan, dari informasi yang diserap jajarannya, para santri dilarikan ke rumah sakit dengan mengeluhkan mual-mual dan muntah seusai mengkonsumsi makanan di dalam dan di luar areal pondok, sehingga pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait persoalan tersebut. Yang dijajan di pinggir jalan, makanya kuat dugaan seperti tadi, makanan yang dibawa oleh orang tua sama jajanan yang dibeli di pinggir jalan pada saat jam kunjungan tersebut. Kan kalau jam kunjungan boleh keluar ya. Untuk yang di puskesmas itu 9 orang, puskesmas Kediri 9 orang, tapi masih sisa 2. Di Labu Api 11 orang, sudah pulang semua. Di Tripat Gerong itu 26 orang, sudah pulang semua. Di Awet Muda Narmada 12 orang, tapi sudah pulang semua. Dugaan keracunan makanan tersebut juga telah ditangani oleh Dikes Lombok Barat dengan memeriksa sampel makanan para santriwati untuk diketahui penyebab keracunan. Setelah melalui pengobatan insentif di sejumlah rumah sakit dan puskesmas, para santriwati tersebut diizinkan pulang dan dirawat jalan di rumah masing-masing. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, kan? Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti dibuktikan. kali ya. Interupsi hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan.
dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troy so he has. Oh, super goal towards the goal. Three times already in his young career, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Riki Setiawan. Kelihatan itu. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Sila. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarganya mana? Ini media ini. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan apakah yang dan meluruskan apa kita bisa kena interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. bagaimana kemudian peta politik ke depan. Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu bahwa Anies ini akan jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Riki Setiawan. Kelihatan itu. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Sila. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarganya mana? Ini media ini. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang dan meluruskan apa kita bisa kena interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Ruang kelas SMA Negeri 1 Wonosabe Lombok Timur ini ambruk diterjang hujan lebat dan angin kencang. Puing-puing bangunan berupa genteng dan kayu berserahkan di ruang kelas. Beruntung tidak ada korban jiwa karena saat kejadian semua siswa dan guru sudah pulang usai mengikuti ujian semester. Proses belajar mengajar terpaksa dialihkan sementara ke ruang laboratorium komputer sekolah. Penyebab ambruknya kemungkinan karena bangunannya sudah 18-an tahun, kan ini masih genteng lama, genteng kodok, dan hujan yang begitu besar, angin mungkin lebih dari tidak mampunya untuk muatannya, mungkin tidak mampu untuk mengatur muatannya. SMA Negeri 1 Wonosabe sendiri memiliki 1.050 siswa terdiri dari 30 rombongan belajar. Bangunan sekolah tergolong tua karena tak pernah direnovasi sejak berdiri tahun 2006 silam. Pihak sekolah sudah mengusulkan agar puluhan ruang kelas bisa direnovasi sehingga siswa bisa belajar dengan nyaman. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Air terjun Timponan terletak di Hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Ningsar, Kabupaten Lombok Barat.
Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau kan, tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Ya, berenang di kawasan air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang.